Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tradisi Mudarosah di Pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang, Analisis Living Quran. Latar belakang masalah bahwa tahfidz Al-Quran beberapa tahun terakhir mulai banyak digemari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Banyak sekali pondok pesantren yang muncul dalam bidang tahfidz Al-Quran. Pondok pesantren tersebut menyediakan tempat mulai dari kalangan pelajar hingga mahasiswa. Pesantren Tahfidz Bani Yusuf menjadi bagian dari tradisi tahfidz Al-Quran yang mulai tren sekarang ini. Di dalamnya banyak sekali kegiatan, salah satunya yakni mudarosah, di mana mudarosah tersebut adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana satu orang membaca Al-Quran dan yang lainnya menyimak. Mudarosah tidak hanya sebuah metode yang digunakan untuk memperkuat hafalan, namun kemunculannya dilatar belakangi semangat penjagaan Al-Quran. Dari sini, resepsi berupa pemahaman tentang penjagaan Al-Quran sudah terjadi. Namun pembahasan tentang penjagaan Al-Quran tersebut belum terangkat. Selain itu, bagaimana mudarosah bisa terkonstruk dalam diri seseorang sampai menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat perlu dikaji lebih dalam lagi, sehingga mudarosah tidak hanya sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menjaga Al-Quran, melainkan representasi dari Al-Quran yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian tersebut. Yang pertama, bagaimana resepsi Al-Quran dalam tradisi mudarosah. Yang kedua, bagaimana konstruksi sosial tradisi mudarosah di pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang. Tujuan dari penelitian tersebut yang pertama untuk mengetahui resepsi Al-Quran di balik tradisi mudarosah. Yang kedua untuk mengetahui pola konstruksi sosial tradisi mudarosah yang terjadi dalam lingkungan pesantren Tahfidz Bani Yusuf. Adapun manfaat penelitian secara teoritis memberikan wacana baru dalam dunia akademis, terutama dalam jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, sebagai salah satu acuan atau referensi untuk penulisan selanjutnya mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat terkait Al-Quran. Kemudian manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan tentang semangat mudarosah yang diilhami oleh ayat tentang penjagaan Al-Quran, yaitu ayat Al-Hijr ayat 9. Adapun tinjauan pustaka, penulis mendapatkan beberapa literatur yang terkait dengan tema tersebut. Yang pertama dengan judul Mudarosah Al-Quran sebagai dialog santri tahfidz dengan Al-Quran dalam menjaga hafalan, studi Living Quran karya Zainuri dan Abdullah. Yang kedua, skripsi dari Syaibul Jabbar yang berjudul Implementasi Metode Mudarosah dalam Menjaga Hafalan Al-Quran, santri Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, Merjosari, Malang. Yang ketiga, skripsi Zainuri dengan judul Mudarosah Al-Quran bagi santri tingkat remaja di Ponpes Mambaul Quran Desa Harjo Winangun, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Yang keempat, tradisi mujahadah tahfidz Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya yang ditulis oleh Amin Muhammad. Yang kelima, tradisi yasinan kajian Living Quran di Ponpes Ngalah Pasuruan yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin dan Faikotul Hikmah. Yang keenam, skripsi dari Asiatul Husna dengan judul Tradisi Seni Bacaan Al-Quran di Jamiah Qurra Al-Latifiyah Pekalongan. Yang terakhir, skripsi Siti Syafitri yang berjudul Resepsi Lailatul Qadar, kajian Living Quran di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Dari kesemua literatur yang terkait dengan tema, penulis belum menemukan yang spesifik membahas tentang resepsi Al-Quran dari tradisi mudarosah, sehingga
peneliti berinisiatif untuk mengangkat tema tersebut, yakni bagaimana resepsi dari tradisi mudarosah itu sendiri terjadi, serta bagaimana konstruksi sosial adanya tradisi mudarosah tersebut di pesantren Tahfidz Bani Yusuf. Rangkaian teori yang digunakan oleh peneliti yakni konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann, di mana mereka mempunyai sebuah teori tentang konstruksi sosial, bahwa sebuah tradisi di suatu masyarakat itu bisa terjadi melalui 3 momentum. Yang pertama eksternalisasi, yang kedua objektivasi, dan yang ketiga internalisasi. Eksternalisasi yaitu momen pencurahan kegiatan terus-menerus dari manusia terhadap dirinya, baik secara fisik dan mentalnya. Maksudnya yaitu eksternalisasi ini bagaimana diri manusia itu berinteraksi dengan dunia luar. Apa yang ia dapatkan dari dunia luar kemudian bisa masuk ke dalam dirinya. Itu adalah proses eksternalisasi. Kemudian proses yang kedua objektivasi, momen di mana hasil kegiatan manusia menyatakan dirinya sebagai suatu realitas objektif yang harus dihadapi penciptaannya sebagai sesuatu yang berada di luar dan bersifat memaksa. Dan yang ketiga proses internalisasi, momen di mana manusia menyerap kembali realitas dalam kesadaran subjektif. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang memadukan antara kajian pustaka dengan kajian lapangan. Kemudian lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah pesantren Tahfidz Bani Yusuf. Adapun sumber data dibagi menjadi 2, data primer yakni informasi dari santri dan pengasuh. Kemudian data sekunder berupa dokumen dan literatur yang berhubungan dengan tema kajian. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui 3 tahapan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk pengolahan datanya sendiri, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian, dan verifikasi. Kemudian sistematika penulisan. Dalam kajian ini yang pertama bab pertama berisi pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan, serta gambaran singkat tentang sistematika pembahasan. Bab kedua berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian, yaitu pesantren Tahfidz Bani Yusuf dan dari sejarah hingga interaksinya dengan Al-Quran, serta gambaran umum tentang praktik mudarosah yang dilakukan oleh santri. Kemudian bab ketiga berisi penjelasan tentang proses resepsi santri terhadap praktik mudarosah yang terjadi di pesantren Tahfidz Bani Yusuf yang berasal dari pemahaman tentang Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, serta gambaran tentang latar belakang dari praktik mudarosah yang terjadi sebagai kegiatan wajib santri. Kemudian bab keempat penjelasan tentang proses dialektika praktek mudarosah menjadi sebuah tradisi dalam pesantren Tahfidz Bani Yusuf Malang dilihat dari teori Peter Berger dan Thomas Luckmann serta pemaknaannya. Bab yang terakhir yaitu bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Demikian tadi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti. Apabila ada kesalahan maupun ada masukan, peneliti sangat mengharapkan hal itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.